Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian tafsir kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini betapa bahayanya orang yang mengumpat, orang yang mencela saudaranya sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini wailun, celakalah, likulli humazatil lumazah, setiap orang yang mengumpat dan orang yang mencela saudaranya sesama muslim. Makna dari kata wailun di sini ada dua pendapat. Yang pertama, maksud dari wailun adalah sebuah lembah yang ada di neraka yang bernama lembah Wail. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Dan yang kedua, wailun di sini adalah kata untuk mencela seseorang atau mendoakan keburukan seseorang. Jadi wailul lahu, celakalah dia, atau didoakan oleh orang yang mengucapkan agar orang tersebut celaka. Jadi artinya sama-sama buruk ya, dua-duanya. Yang pertama yaitu lembah yang ada di neraka, yang kedua yaitu doa keburukan. Dan doa keburukan ini mengandung 3 perkara. Yang pertama didoakan agar hina, yang kedua didoakan agar binasa, dan yang ketiga didoakan agar mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan kalau kita mengucapkan wailun, kita mendoakan orang tersebut agar terhina, agar orang tersebut binasa, dan agar orang tersebut tersiksa atau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an ada 2 surat yang Allah Subhanahu wa taala buka dengan kata wailun. Ada yang tahu surat apa aja? Ya, ada 2 saja, yaitu dua-duanya berada di juz Amma, wailul lil mutaffifin, dan satu lagi wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dan mengurangi timbangan. Misalnya orang beli sayur 1 kilo dikasih 900 gram. Orang beli daging setengah kilo dikasihnya cuma 400 gram. Orang beli emas 1,8 gram ditulisnya malah 1,08, bukan 1,80. Dan itu adalah orang-orang yang tercela yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, atau celakalah orang yang curang dan orang-orang yang mengurangi timbangan. Lanjutan dari ayat yang tadi, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka orang-orang yang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan ketika mereka menjual. Adapun di surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wailul likulli humazatil lumazah, yang tercela adalah siapa? Orang yang mengumpat dan orang yang mencela saudaranya sesama muslim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita menganggap remeh ya
hal-hal kita mencela saudara kita sama muslim, kita mengumpat, kita ngomongin dari belakang, itu kadang kita menganggap remeh. Kita menganggap dosa besar apa? Kalau kita membunuh saudara muslim, itu dosa besar. Kalau kita ngomongin di belakang, ya bolehlah, enggak terlalu banyak lah dosanya. Padahal enggak. Padahal di sini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wailun. Wailun yaitu celakalah atau doa untuk binasa, doa untuk mendapatkan kesiksaan atau lembah yang ada di neraka. Jadi ini dosa yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita meremehkan dosa yang menurut kita dosa kecil tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dua-duanya sama-sama wailun, dua-duanya sama-sama celaka, yaitu orang yang mengumpat dan juga orang yang satu lagi wailul lil mutaffifin atau orang yang mengurangi timbangan, yang curang ketika menimbang sesuatu. Itu dua-duanya dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kedua-duanya sama-sama mendolimi saudaranya sesama muslim. Yang mengurangi timbangan, dia mendolimi saudaranya sesama muslim. Yang mencela, yang menghina, dan yang mengumpat juga mendolimi saudaranya sesama muslim. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan sesungguhnya harta kalian sesama muslim, wa a'radakum, dan kehormatan kalian sesama muslim, haramun alaikum, adalah hal yang haram untuk dilanggar bagi kalian. Jadi kita tidak boleh ya, kita melanggar atau kita menjelekkan kehormatan saudara kita sama muslim. Begitu juga kita melanggar batasan harta saudara kita sama muslim. Kita mencuri, kita mengambil tanpa izin, dan lain sebagainya. Itu semua sudah dijelaskan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Semuanya diharamkan atas kalian. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang berat ini bukan hanya didapati oleh orang-orang yang menumpahkan darah kaum muslimin saja, orang-orang yang melukai kaum muslimin secara fisik saja, bukan, tapi ancaman yang sangat luar biasa parah ini akan didapati oleh orang yang menganggap remeh dengan dia mengumpat, dengan dia mencela, dengan dia menghina saudara kita sesama muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata wailun, kita bedah sekarang kata per kata. Wailun artinya celaka. Jadi banyak hal yang mana kita akan celaka wal'iyadzubillah kalau kita melanggar kehormatan saudara kita sesama muslim. Apa contohnya? Yang pertama yaitu ghibah. Ghibah itu kita ngomongin orang, kita menggosipkan orang, dan orang tersebut tidak ada. Dan ini merupakan salah satu dosa yang besar juga. Sampai dikatakan bahwasanya apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian? Pastinya kita tidak akan ada yang mau memakan bangkai saudara kalian. Makan bangkainya ayam aja kita nggak mau, makan bangkainya kambing aja kita nggak mau, apalagi makan bangkai saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua, di antara hal yang harus kita jaga yaitu namimah. Namimah itu adalah adu domba. Dia ngomong sama si A, ente diomongin loh sama B tadi, bilangin apa? Katanya ente bakhil kali jadi orang. Masa? Terus dia ngomong lagi sama B, ente diomongin sama A. Itu dia kayak mengadu domba. Dia ngomongin apa? Katanya ente galak sekali sama anak dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berdua yang tadinya tidak bermusuhan, akhirnya bermusuhan karena apa? Karena diadu domba. Dan itu adalah salah satu dosa yang kita anggap remeh, padahal itu adalah dosa yang besar. Kemudian berikutnya tahkir. Tahkir atau merendahkan seseorang. Ente orang miskin aja, ngapain sih ente ikut-ikutan beli iPhone misalnya, seperti itu. Atau merendahkan seseorang, ente makan di situ yang benar aja, emang ente punya fulus, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh merendahkan orang yang menurut kita hal biasa, tapi mungkin orang yang mendengarkan sakit hati dan dia memendam rasa kekesalan. Kemudian berikutnya ya menghina, ya mengejek, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehormatan saudara kita sesama muslim. Dan itu
patut dan perlu kita jaga karena hukumnya semua dalam syariat Islam adalah haram. Tidak boleh kita ghibah, tidak boleh kita namimah, tidak boleh kita mengadu domba, tidak boleh kita menghinakan saudara kita sama muslim, tidak boleh kita menjatuhkan harkat dan martabatnya, tidak boleh kita look down ya, kita menganggap bahwasanya orang itu oh pasti dia tidak mungkin mampu melakukan hal tersebut. Kemudian lanjutannya, wailul likulli humazatil lumazah. Apa perbedaan antara humazah dan lumazah? Nah, di sini ada dua perbedaan pendapat antara ulama, yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya humazah dari kata-kata hams. Hams yaitu merendahkan seseorang dengan lisannya. Dan itu termasuk hal yang celaka juga kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lumazah adalah merendahkan seseorang dengan isyarat, dengan mimik wajahnya, dengan bibirnya misalnya, dengan matanya atau dengan tangannya misalnya kayak begini ya ente, gini. Atau dengan kalau ketemu orang langsung tutup. Berarti orang ini bau dan lain sebagainya. Dan itu adalah termasuk merendahkan dengan ekspresi. Dan itu yang namanya lumazah. Kalau humazah, dia merendahkan seseorang dengan bibir, dengan ucapan. Dan itu seperti yang sudah kita contohkan tadi. Jadi dua-duanya celaka. Orang yang merendahkan saudaranya sesama muslim, baik dengan verbal ataupun dengan tindakan. Seperti dia pokoknya menunjukkan sesuatu yang tidak dia sukai dari saudaranya sesama muslim. Ulama lainnya berpendapat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya ya seperti yang kita sebutkan tadi, baik dengan cara verbal ataupun dengan cara mimik wajah, dengan cara isyarat, dengan cara menunjukkan jari seperti ini dan lain sebagainya, dua-duanya merupakan hal tercela. Dan pendapat yang kedua, antara humazah dan lumazah, perbedaannya adalah humazah dia ngomongin seseorang di belakangnya tanpa dia mengetahui. Jadi dia bisik-bisik, oh itu loh orang itu kayak begini dan lain sebagainya. Sedangkan lumazah adalah ngomong terang-terangan dan menghina, kamu orang miskin, ngapain kamu kesini? Dan lain sebagainya. Dan itu adalah dua-duanya hal yang sama-sama tercela. Baik dia ngomongin di belakang maupun dia ngomong langsung di hadapannya. Dan sekarang jamaah sekalian, ada tambahan lagi. Kalau dulu hanya bisa dilakukan dengan dua hal ya, misalnya ngomongin di belakang atau ngomongin di depan, atau dengan cara verbal atau dengan cara isyarat dan lain sebagainya, sekarang bertambah lagi dengan cara di kolom komentar misalnya. Kita menghina orang di kolom komentar, jari-jari kita jahil bikin meme-meme itu, bikin meme dan lain sebagainya, mukanya orang diapai, hidungnya orang dimajuin, dagunya dipendekin dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu yang disebutkan di sini wailul likulli humazatil lumazah. Dan hal ini perlu kita jaga ya. Jangan bilang kita hanya bisa berbuat dosa kalau kita ada di depan orang tersebut. Enggak. Kita bisa berbuat dosa ketika kita di atas kasur, rebahan, sendirian, hanya dengan jari-jari kita. Jari-jari kita mengetik sesuatu, menghina dan lain sebagainya, dan itu juga termasuk salah satu hal yang sangat tercela. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini atau ayat wailul likulli humazatil lumazah Allah Subhanahu wa taala turunkan atau asbabun nuzulnya ketika kaum kafir Quraisy ketika itu, karena ini adalah surat diturunkannya di Mekah, kaum kafir Quraisy yang menghina kaum muslimin yang ada di kota Mekah ketika itu. Dan itu adalah hinaan yang sangat luar biasa. Mereka menghina, mereka mencibir, mereka mengatakan sesuatu hal yang tercela yang tidak disukai oleh kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy menjadikan kaum muslimin sebagai bahan pembicaraan mereka. Bahan perbincangan mereka. Kalau mereka kumpul 5 orang, dia ngomongin satu orang, itu loh muslim, itu kenapa ya dia begini-begini, dengan segala sifat-sifat fisiknya, dengan cara lisan, dengan cara menunjukkan mimik, mata, dan lain sebagainya, mereka mencela kaum muslimin. Ayat berikutnya, alladzi jama'a malau wa addada.
Mereka yang mengumpulkan harta wa'addada. Adda ya'uddu artinya menghitung. Jadi kerjaannya apa? Sekarang hari ini dapat fulus sekian, dia lihat stoknya mungkin dia saham sekian, terus dia lihat blockchain-nya Bitcoin sekian dan lain sebagainya, setiap hari sibuk. Sibuk ngantengin chart naik turun, dolar 18.000, besok 18.100, besok berapa lagi dan lain sebagainya. Ini juga termasuk orang yang tercela, yang kerjaannya sibuk, waktunya sibuk cuman untuk mantengin layar lah, untuk ngelihat berapa kurs sekarang dan lain sebagainya. Karena zaman dulu ngitung fisiknya, hitung fisik ini berapa dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang sudah banyak caranya orang menghitung, setiap hari dia ngecek balance-nya atau apa namanya, mutasi rekening, sisa saldonya dan lain sebagainya, dan ini adalah termasuk orang yang tercela. Dan dulu orang-orang kaum kafir Quraisy juga mereka, selain mereka mencibir kaum muslimin, dan mereka kerjaannya juga hanya mengumpulkan harta-harta. Jadi mereka mengumpulkan, setelah mengumpulkan bukan cuma dikumpulkan, tapi dihitung. Besoknya dihitung lagi, besoknya dihitung lagi, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini hal tercela? Karena fokus mereka hanya kepada dunia saja. Jadi orang yang mengumpulkan harta, orang yang menghitung-hitung harta, mereka fokusnya hanya kepada kerjaan mereka saja, kepada dunia saja. Padahal kalau dia menghitung uang sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Tapi kalau dia menghitung setiap hari, bahkan dalam satu hari dia bisa menghitung 2 atau 3 kali, itulah hal yang tercela. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa wailul likulli humazatil lumazah berkaitan dengan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addada. Karena apa jamaah sekalian? Karena harta semakin sering dihitung-hitung, semakin sering dikumpul-kumpulkan, semakin ada rasa kesombongan yang muncul di hati seseorang. Kalau dia ngitung uang, uangnya banyak misalnya, terus bertambah lagi, dihitung lagi, dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan rasa kesombongan di hati setiap orang. Oleh karena itu, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat, menghina, mencibir dan lain sebagainya, dikaitkan dengan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, dan merekalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung, diulang-ulang terus menghitungnya. Ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa mereka menghitung-hitung uang terus? Karena mereka yahsab. Yahsab itu mereka mengira. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira semakin banyak uang mereka, semakin bertambah umur mereka. Akhladah ini kekal, dari kata-kata khalidina fiha, kekal. Jadi yahsabu anna malahu akhladah, dia mikir sesungguhnya hartanya inilah yang menyebabkan dia kekal di muka bumi ini. Semakin banyak hartanya, semakin panjang umurnya. Padahal belum tentu. Apa kalau kita punya 1 miliar, umur kita ditambah setahun sama Allah? Kalau kita punya 10 miliar, umur kita ditambah 10 tahun? Enggak. Kalau sudah datang ajalnya, setiap orang pasti akan mati. Mau mobilnya 10, mau mobilnya 15, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Waktunya meninggal dunia, tidak akan ada yang bisa mengundurnya walaupun hanya 1 detik. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat ini, yahsabu anna malahu akhladah. Di antara kebiasaan kaum-kaum kafir Quraisy, mereka mengira bahwasanya uang mereka bisa membuat mereka kekal hidup di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau harta kita tidak digunakan untuk sedekah, tidak digunakan untuk berbuat baik, tidak digunakan untuk berbagi, maka harta kita membuat umur kita semakin berkurang. Jadi kalau harta kita dibuat untuk bersedekah, dibuat untuk berbuat baik dan lain sebagainya, maka bisa memperpanjang umur kita. Nah, kenapa ulama mengatakan seperti itu? Karena mereka akan fokus kepada dunia saja. Waktu mereka untuk keluarga berkurang, waktu mereka untuk ibadah berkurang, waktu mereka untuk membaca Al-Quran nggak ada. Apalagi sholat malam, nggak usah sholat malam, kita ngomong masalah membaca Al-Quran dan lain sebagainya saja tidak ada, karena
sibuk ngitung-ngitung uang, ngitung lagi, dan lain sebagainya. Padahal kalau dihitung tadinya 20 juta, sekarang dihitungnya tetap 20 juta. Enggak terus kita ngitung terus jadi 20 juta 500 gitu, enggak. Tetap hitungannya segitu ya, segitu saja. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama mengurangi umur kita, karena umur yang tadinya bisa kita gunakan untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah dan lain sebagainya malah tersita. Dan itu relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Yang menyebabkan kita lalai adalah at-takatsur, yaitu bermegah-megahan. Jadi kalau kita bermegah-megahan, kita hidup hedon, kita selalu menggunakan harta-harta kekayaan kita untuk ini, itu, dan lain sebagainya, itulah yang akan membuat kita lalai. Sedangkan kalau kita gunakan harta tersebut untuk sedekah, untuk berbagi kepada sesama muslim, untuk memberikan iftar misalnya untuk orang-orang yang berpuasa, untuk berbagi kepada panti asuhan, anak yatim, janda, dan lain sebagainya, maka itu sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dua ayat langsung, sekali-sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Layumbadanna fil hutamah. Sungguhnya mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-hutamah. Ayat berikutnya, wa ma adraka mal hutamah. Kalian tahu nggak apa sih arti dari al-hutamah? Dan di dalam Al-Quran, al-hutamah hanya ada di dalam surat Al-Humazah, yaitu di dua ayat tadi. Ya, wa ma adraka mal kalla layumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Cuma dua tadi. Secara bahasa, al-hutamah arti dari kata hatoma. Hatoma itu menghancurkan, menggilas, meremet itu ya, diremet itu arti kata hatoma. Jadi al-hutamah yang dimaksud adalah api neraka yang mana jika seseorang masuk wal'iyadzubillah akan langsung hancur. Kayak kita ngambil roti yang udah keras, remet sekali kan hancur langsung. Dan itulah api neraka wal'iyadzubillah yang bisa langsung menghancurkan badan dari orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Jadi kita tidak boleh main-main ya di sini ya, dari wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu mereka atau 4 ayat tersebut saling berkaitan. Sekali-kali tidak, harta-harta tersebut tidak akan membuat mereka kekal, tapi akan menghancurkan mereka seperti api yang menghancurkan badannya ketika di dalam api neraka wal iyadu billah. Narullahil muqadah, yaitu api yang api Allah ya. Narullah adalah api Allah al-muqadah yang dinyalakan. Segala sesuatu kalau dinisbatkan kepada Allah berarti dia mempunyai keagungan yang luar biasa. Apa contohnya, Pak? Baitullah, rumah Allah. Berarti rumah yang sangat agung. Yaitu di sana ada Ka'bah, di sana kita bisa tawaf, bisa sa'i dan lain sebagainya. Syahrullahil Muharram. Syahrullah atau bulan Allah yang bernama bulan Muharram. Kemudian apapun saja seperti naqatallah, yaitu untanya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan langsung kepada Nabi Saleh. Jadi segala sesuatu kalau disandarkan kepada Allah berarti artinya penuh dengan pengagungan. Narullahil muqadah, api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Jadi ini bukan api sembarangan. Api yang sangat panas, api yang sangat bisa menyiksa orang yang masuk ke dalamnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Neraka sudah ada apa belum, Pak? Yang bilang belum mengatakan. Yang bilang sudah mengatakan. Mana ada yang bilang sudah? Neraka sudah ada belum? Sudah. Neraka sudah ada dan saat ini terus dipanaskan, dipanaskan dan dipanaskan. Kalau api baru dipanaskan, baru banget dihidupin, kita masih giniin tangan, oke lah, masih ya panas-panas dikit. Tapi kalau terus dipanaskan dan dipanaskan dan dipanaskan,
Seperti kita naruh panci di atas kompor, baru dinyalain, kita masih bisa pegang nggak panci itu? Pokoknya masih belum panas. Tapi kalau dipanaskan terus, pasti akan panas. Dan itulah neraka saat ini sudah ada, dan saat ini terus dipanaskan dan dipanaskan buat orang-orang yang berhak masuk ke neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat neraka tersebut allati tattali'u 'alal afidah, yang bisa membakar sampai ke hati, langsung bakarnya. Berbeda kita dengan steak, tahu steak Pak ya? Nggak tahu, taunya sate. Ini sate dah. Berbeda dengan sate, kalau kita kan sekarang baru habis kurban kemarin ya, kambing banyak kita bikinin sate, baru kita taruh di atas api, dalamnya sudah matang belum? Belum kan? Baru luar-luarnya, nanti dipanasi bolak-balik, kipas-kipas, baru nanti dalamnya akan matang. Berbeda dengan neraka, waliyadzubillah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Baru orang dimasukin ke situ langsung terbakar dalam-dalamnya. Afidah yang dimaksud sini adalah hati atau jantung. Jadi baru dimasukkan, bukan kulit dulu yang kebakar, bukan. Tapi langsung sampai dalam-dalam dari tubuh seseorang, wal'iyatubillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini allati tattali'u 'alal afidah? Kenapa yang langsung dibakar di sini adalah hati, adalah jantung? Jawabannya adalah karena hati mempunyai banyak sekali penyakit-penyakit. Seperti penyakit hasad, penyakit sombong, itu semua hati. Penyakit iri sama orang, seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Itu di mana semua? Itu di hati. Wih, kok bisa loh dia ganti mobil loh? Dia yang susah. Orang-orang lain ganti mobil, dia yang susah. Tapi kalau ada, wih dia memasuk got tadi, kesiannya, padahal dalam hatinya, oh, kaknya kau. Dan lain sebagainya lah. Itu termasuk salah satu contoh-contoh penyakit hati. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini allati tattali'u 'alal afidah atau hati. Kenapa hati? Karena hati tempat orang sombong, tempat orang iri, tempat orang dengki, bahkan tempat orang tidak menerima kebenaran. Kalau seorang dikasih tahu bahwasanya Rob yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya mengingkari. Dan semua itu penyakit berawal dari hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim mu'sadah. Dan sesungguhnya neraka itu ditutup rapat-rapat kepada mereka. Mereka siapa? Yaitu para penghuni neraka. Kita bisa bayangkan di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya narullah, api Allah, api yang sangat panas. Kemudian al-muqadah yang terus dipanaskan. Kemudian pada ayat berikutnya innaha 'alaihim muqsadah, dan sungguhnya neraka itu ditutup dan dikunci rapat-rapat sampai mereka tidak bisa keluar. Fi amadim mumaddadah, dengan tiang-tiang yang sangat panjang. Kita tahu ya kalau kita masak biasa pakai panci biasa, itu kan masih keluar-keluar asapnya, masih agak lama matangnya. Tapi kalau presto dikunci, benar-benar ditutup, tidak bisa keluar sama sekali panasnya. Dan seperti itulah yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim muqsadah. Dikunci pintu neraka, ditutup rapat-rapat dan tidak ada mereka yang bisa keluar. Waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi amadim mumaddadah. Jadi di neraka itu ada tiang-tiang, yang mana tiang-tiang itu menyebabkan semua penghuni-penghuni neraka tidak bisa keluar, tidak bisa kabur. Jadi di sini kita bisa tahu sama-sama bahwasanya sangat pedih sekali ancaman bagi orang-orang yang melukai hati kaum muslimin. Ada beberapa pelajaran-pelajaran penting ya mas sekalian yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama yaitu bahayanya lisan. Lisan kita harus dijaga, kita tidak boleh memfitnah seseorang, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh terlalu cinta berlebihan kepada harta, dan kita juga tidak boleh meremehkan hak-hak manusia lainnya. Kita tidak boleh menghina mereka, kita tidak boleh meremehkan hak-hak mereka.
Karena apa jamaah sekalian? Karena bahayanya menghina dan merendahkan seseorang itu sangat bahaya sekali dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wailun. Dan termasuk di sini orang yang menggunjing, orang yang mengejek-ngejek saudaranya sama muslim, orang yang menghina fisik seseorang, misalnya dia punya kekurangan, dia punya apa dan lain sebagainya. Misalnya dia nggak bisa ngelihat atau buta. Tapi jangan juga kita panggil, buta dan lain sebagainya, jangan. Karena walaupun dia tahu bahwasanya dirinya dia buta, tapi dia tidak senang untuk dipanggil buta. Begitu juga orang yang mempunyai kekurangan-kekurangan lainnya, kekurangan fisik lah, kekurangan berbicara dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita hina. Termasuk di sini juga merendahkan nasab. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dasar lu orang ini, dan lain sebagainya. Ini juga merendahkan nasab. Merendahkan nasab termasuk juga hal yang tidak diperbolehkan, karena termasuk mengolok-ngolok dan mengejek orang yang lain. Termasuk bikin meme itu tidak pendapat. Masuk ya, kalau tangan-tangannya bikin ini, bikin karikatur, merubah muka seseorang, menjadikan seseorang tersebut mempunyai sifat-sifat yang mana dia tidak senang kalau dia melihatnya, maka itu termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Allah melarang kita di sini untuk mengolok-ngolok kaum yang lain. Kita misalnya dari kaum tertentu, kita mengolok-ngolok kaum yang lain. Oh dasar kamu orang ini, oh dasar kamu orang itu, dan lain sebagainya. Itu la yaskhar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghina, jangan kita mengolok kaum yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tadi, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin, sesungguhnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan suatu kata, ma yatabayyanu fiha, dan dia tidak mikir akibat dari perkataan itu. Ma yulqilaha balan, ya dia anggap cuma ngomong kayak gitu. Dia meremehkan suatu hal tersebut. Yazillu biha finnar, maka waliyadzubillah dia bisa tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana lebih jauh jaraknya, yaitu di antara ujung barat dan ujung timur. Dan itu sesuatu bahaya yang sangat luar biasa yang patut kita hindari. Karena apa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya kita tahu ya, orang yang Masya Allah sholatnya rajin, orang yang Masya Allah selalu di saf pertama, tapi mulutnya tidak bisa diam. Tidak ada orang selamat dari mulutnya dia. Kalau ketemu orang pasti dah. Jadi kalau dia ngomongin orang di depan kita, berarti ketahuilah bahwasanya dia pasti ngomongin kita di depan orang. Karena apa? Karena dia ngomongin orang di depan kita dengan tanpa rasa berdosa. Oh iya, berarti suatu saat pasti kita juga diomongin sama dia di majelis yang lain, dengan orang yang lain. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahwasanya penyakit hati sering muncul melalui lisan. Ya, kita hasad, kadang kita ungkapkan dengan cara ngomong. Kita ujub, kita sombong, menganggap diri kita paling wow, paling wah, dan lain sebagainya, kadang juga kita ungkapkan hal tersebut. Kita takabur misalnya, menganggap diri kita yang paling hebat, itu juga kadang bisa dengan cara lisan. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan. Karena apa jamaah sekalian? Karena iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia tidak beriman kepada Allah, bukan. Tapi karena dia sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia enggan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya kalau kita sombong, hasad, takabur, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil yaitu fitnah harta adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang tidak boleh kita remehkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Seorang yang kerjaannya cuma ngumpul-ngumpulin uang dan dihitung-hitung. Ngumpulin, dihitung. Dan dia lebih fokus untuk menghitung-hitung uang daripada dia fokus untuk mengeluarkan uang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa nggak mengumpulkan uang? Boleh. Boleh apa nggak jadi kaya? Boleh. Nggak ada yang terlarang untuk menjadi kaya.
Banyak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang milioner lah ya, bahasa kita sekarang, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahkan, yang menginfakkan setengah dari hartanya, dan para sahabat-sahabat lainnya seperti Tolhah bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali para sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengumpulkan uang tapi nggak ngitung-ngitung terus, tapi malah mereka mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, harta itu cukup kita taruh di tangan, tidak usah kita taruh di hati. Kalau harta kita taruh di hati, ya jadinya hati kita terikat terus dengan harta, dengan harta, dengan harta. Kadangkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang rezeki yang besar, dan kadangkala juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam harta. Jadi ya kadang di atas, kadang di bawah, dan itu adalah sunnatullah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinanya orang yang mengumpulkan harta dan hinanya orang yang menganggap bahwasanya harta bisa menyebabkan dia kekal. Kalau kita lihat sekarang ya, podcast-podcast, masalah saham, masalah apa, itu mereka ngomong tuh kayaknya udah, kalau mereka punya harta itu mereka punya segalanya. Mereka punya kehidupan, mereka kayak nggak takut mati, kayak nggak takut apa. Setiap hari yang dibahas masalah fluktuasi lah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sedangkan kita orang mukmin, orang muslim, fokus kita harus lebih kepada agama. Fokus kita harus lebih kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memperbanyak amalan-amalan soleh seperti membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berikutnya yaitu siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia atau kepada para penduduk neraka sampai ke hati mereka. Karena apa? Karena banyak sekali mereka-mereka yang menggunjing, yang menghina seseorang, yang meremehkan seseorang, dan itu akibat dari hatinya yang sakit. Kenapa dia hina seorang? Karena dia menganggap dirinya lebih istimewa. Karena dia sombong. Karena dia angkuh, makanya dia bisa menghina seorang. Kan nggak mungkin kan dia merendahkan seorang kecuali dia menganggap dirinya tinggi. Dan itu adalah penyakit hati, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan di sini bahwasanya adab tersebut atau api neraka tersebut allati tattali'u 'alal afidah, langsung menyerang hati dari seseorang. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afidah atau fuad, bahasa satunya fuad ya, bahasa singularnya fuad atau jamaknya adalah afidah, itu artinya hati. Hati itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Idza solahat, kalau hati itu bagus, hati itu benar, hati itu bersih, solahal jasadu kullu, maka seluruh badan kita akan menjadi bersih. Kalau kita jauh dari kesombongan, ya kita enak aja kita jalan. Kalau kita jauh dari rasa angkuh, ya alhamdulillah kita jadi nggak punya musuh dan lain sebagainya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hati kita rusak, kalau hati kita kotor, maka seluruh apa yang kita perbuat pasti kotor. Ala wahiyal qalb. Maka barang tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang dimaksud adalah al-qalb atau hati. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berikutnya yaitu bahayanya kita hasad, bahayanya kita membenci seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah, jauhilah dari kalian masalah hasad ini. Karena apa? Karena hasad itu ya'kulul hasanat. Dia akan memakan, akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kita udah perbuat banyak kebaikan, kita udah perbuat banyak amalan soleh, tapi digerogoti dan dimakan secara sedikit demi sedikit dengan hasad. Kama ta'kulun narul hatab. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar besar nih, kasih api, lama-lama jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil. Jadi amalan-amalan soleh kita lama-lama digerogoti dan jadi kecil kalau kita banyak hasad.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yaitu Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Kita harus menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Kalau saudara kita sesama muslim merasa tidak aman di sebelah kita, berarti kita ada masalah dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram." Setiap muslim bagi saudara muslim lainnya haram. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram ditumpahkan darahnya, haram dicabik-cabik kehormatannya, dan haram diambil hartanya. Jadi tidak boleh kita ngambil hartanya, kita ngerjain misalnya sendalnya satu dikemanain dan lain sebagainya. Itu semua tidak boleh karena kita harus menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Dan pelajaran yang terakhir di sini yaitu surat Al-Humazah, sangat relevan sekali di era media sosial saat ini, di mana kita bisa menjaga lisan tapi kita nggak bisa menjaga jari. Kita bisa menjaga lisan di depan orang banyak, tapi ketika dia sendiri dia punya fake account, dia bikin akun lain untuk jadi buzzer lah, untuk jadi inilah, untuk jadi itulah, dia bebas menghina-hina karena dia nggak ditahu nih akun punya siapa. Jadi dia bebas dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku maksiat. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya kalau kita sendirian, komen kita terus kita nggak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oh, enggak kok, nggak ada yang tahu. Jangan kira seperti itu. Karena pasti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, maka kita berusaha untuk menahan diri kita dari berkata yang buruk, menahan diri kita dari berkomentar. Karena kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut. Kalau nggak bisa diam aja. Udah skut aja. Liyaskut atau liyasmut artinya diam. Kalau kita mau ngomong, kita pikir dulu, ada manfaatnya nggak? Oh, kalau ada manfaatnya, bismillah, share. Kalau nggak ada manfaatnya dan nggak ada mudorotnya, pikir lagi. Tapi kalau ada mudorotnya, langsung cancel. Udah ngetik nih panjang nih, tinggal send nih. Oh iya ya, hapus semuanya. Udah, nggak jadi kita dapat dosa. Karena apa? Semakin kita menulis komentar yang negatif misalnya, atau menghina seorang saudara kita sama muslim, dibaca oleh orang, nambah lagi dosa kita. Dibaca, di forward, di reshare dan lain sebagainya, maka semakin menumpuk dosa kita, waliyatubillah. Dan kita tutup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyis atau orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang menghisap dirinya, orang yang menghitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berusaha mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Kita ini kan semua mukmin, semua muslim. Kita tahu bahwasanya ini bukan kehidupan kita yang terakhir, bukan. Tapi kita ada kehidupan berikutnya, yaitu di alam barzakh dan seterusnya, sampai insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, seorang yang cerdas adalah mandana nafsah. Dia menghitung dirinya, sudah berapa banyak dosa saya, baru sedikit banget amalan-amalan soleh yang saya perbuat. Kebanyakan yang saya perbuat, waktu saya dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Berapa lembar sofhah atau berapa lembar Al-Quran yang kita baca pada hari ini, dibandingkan dengan berapa lama kita berada di sosial media dan lain sebagainya. Dan ini adalah nasihat terutama buat diri anak pribadi, kemudian buat para saudara-saudara sesama kaum muslimin sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Humazah. Insya Allah di 2 pekan lagi kita melanjutkan. Tapi 2 pekan lagi kayaknya liburan ya, libur sekolah ya. Ya, nanda di sini berarti. Bulan depan berarti insya Allah. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.